Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung dengan channel Puspita Surabaya. Saudara-saudara, kita akan bersama-sama mendaraskan ibadat bacaan. Marilah mempersembahkan ibadat bacaan ini sebagai silih kepada Tuhan. Saudara-saudara, marilah kita mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Senin 12 Februari 2024, Pekan Biasa ke-6, Ofisi Pekan kedua, Hari Biasa. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewadakan pujian-Mu. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasehati selama masih dapat dikatakan hari ini. Marilah kita bergembira di hadapan Tuhan dan memuji Dia dengan lagu syukur. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajah-Nya dengan lagu syukur, menghormatinya dengan pujian. Marilah kita bergembira di hadapan Tuhan dan memuji Dia dengan lagu syukur. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangan-Nya, puncak gunung pun milik-Nya. Milik-Nya lah laut, Dia membuatnya, daratan pun buatan tangan-Nya. Marilah kita bergembira di hadapan Tuhan dan memuji Dia dengan lagu syukur. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan Pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umat-Nya. Dialah gembala kita, kita kawanan-Nya. Marilah kita bergembira di hadapan Tuhan dan memuji Dia dengan lagu syukur. Hari ini dengarkanlah suara-Nya, jangan bertekar hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Marilah kita bergembira di hadapan Tuhan dan memuji Dia dengan lagu syukur. 40 tahun aku muak akan mereka itu, maka aku berkata umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Marilah kita bergembira di hadapan Tuhan dan memuji Dia dengan lagu syukur. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus,
seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita bergembira di hadapan Tuhan dan memuji Dia dengan lagu syukur. Mada. Allah cahaya abadi, Tritunggal yang Maha Suci, kami percaya padamu, kami mohon berkat restu. Engkaulah sumber dan asa, Engkaulah tujuan tunggal, padamulah penghiburan, harapan umat beriman. Engkau pencipta dunia, cahaya kami semua. Engkau pahala mulia bagi umat yang percaya. Terpujilah Allah Bapa bersama Putra tercinta dan Roh penghibur ilahi, mulia kekal abadi. Amin. Pendarasan Mazmur. Ya Tuhan, condongkanlah telingamu kepadaku dan bebaskanlah aku. Mazmur 30. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Kepadamu ya Tuhan aku berlindung. Jangan sampai aku dikecewakan. Demi kesetiaanmu selamatkanlah aku. Condongkanlah telingamu kepadaku, dan bebaskanlah aku segera. Sudilah Engkau menjadi gunung pengungsianku, dan benteng pertahananku yang kuat. Sebab Engkaulah pelindung dan penyelamatku, dan demi namamu Engkau akan membimbing dan menuntun daku. Engkau akan melepaskan daku dari jaring yang dipasang untuk menjerat aku. Sebab Engkaulah pelindungku. Ke dalam tanganmu kuserahkan hidupku. Tebuslah aku ya Tuhan Allah. Sungguh aku benci akan para pemuja berhala, dan aku menaruh kepercayaanku pada Tuhan. Aku bersorak-sorai dengan gembira atas kasih setiamu. Ketika melihat penderitaanku,
Engkau membela aku terhadap serangan musuh. Engkau tidak menyerahkan daku ke tangannya, dan tidak menyerumuskan daku ke alam maut. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Tuhan, condongkanlah telingamu kepadaku, dan bebaskanlah aku. Pandanglah hamba-Mu dengan wajah berseri, ya Tuhan. Haleluya. Kasihanilah aku, ya Tuhan, sebab sungguh sesatlah hatiku. Mataku pudar karena sedih, meranalah jiwa dan ragaku. Hidupku dihabiskan oleh derita, sepanjang umur aku berkeluh kesah. Kekuatanku suruh terisap sengsara, tulang-tulangku retak dan rapuhlah tenagaku. Aku menjadi bahan hinaan bagi tetanggaku, dan alamat naas bagi handai taulanku. Semua orang yang melihat aku di jalan lari terbirit-birit menghindari aku. Lisutlah aku tak ubahnya dengan maya, tiada berarti bagaikan jambangan pecah. Ku dengar desas-desus dibisikkan dari mulut ke mulut. Suasana ketakutan menghantui aku. Mereka bersekongkol mencelakakan daku, bersepakat mencabut nyawaku. Tetapi aku percaya kepadamu, ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Hidupku ada dalam tangan-Mu. Renggutlah aku dari cengkera musuh, dan bebaskan daku dari para pengejarku. Pandanglah hamba-Mu dengan wajah berseri, selamatkanlah aku demi kasih setia-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu,
dan sepanjang segala abad. Amin. Pandanglah hamba-Mu dengan wajah berseri, ya Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan yang menyatakan kasih-Nya yang mengagumkan kepadaku. Haleluya. Betapa berlimpah kebaikan-Mu yang Kau sediakan bagi orang takwa, yang Kau kerjakan di hadapan seluruh umat manusia, bagi orang yang berharap padamu. Engkau menyembunyikan mereka dalam kehadiran-Mu terhadap fitnahan musuh. Engkau melindungi mereka dalam rumah-Mu terhadap lidah yang mengumpat. Terpujilah Tuhan yang menyatakan kasih-Nya yang mengagumkan dari dalam benteng-Nya yang kuat. Pernah aku berkata dalam kegelisahanku, aku telah terpisah dari kehadiran-Mu. Tetapi Engkau mendengarkan permohonanku ketika aku berseru kepadamu. Cintailah Tuhan, hai semua orang beriman, sebab Tuhan memelihara umat-Nya yang setia. Tetapi orang sombong menerima hukuman yang setimpal. Besarkanlah hatimu dan tabahlah, hai kamu semua yang berlindung kepada Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah Tuhan yang menyatakan kasih-Nya yang mengagumkan kepadaku. Haleluya. Bacaan dari surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika yang pertama, bab 2 ayat 13 sampai bab 3 ayat 13. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian, sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Sebab kamu, saudara-saudara, telah menjadi penurut jemaat-jemaat Allah di Yudea, jemaat-jemaat di dalam Kristus Yesus, karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu,
segala sesuatu yang mereka derita dari orang-orang Yahudi. Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi dan telah menganiaya kami. Apa yang berkenan kepada Allah tidak mereka pedulikan, dan semua manusia mereka musuhi. Karena mereka mau menghalang-halangi kami memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain untuk keselamatan mereka. Demikianlah mereka terus-menerus menambah dosa sampai genap jumlahnya, dan sekarang murka telah menimpa mereka sepenuh-penuhnya. Tetapi kami, saudara-saudara, yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata tetapi tidak jauh di hati, sungguh-sungguh dengan rindu yang besar, telah berusaha untuk datang menjenguk kamu. Sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu, aku, Paulus, malah lebih dari sekali, tetapi iblis telah mencegah kami. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu? Sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Kami tidak dapat tahan lagi, karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan, dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Itulah sebabnya, maka aku karena tidak dapat tahan lagi, telah mengirim dia, supaya aku tahu tentang imanmu, karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda, dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Tetapi sekarang setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar yang menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu, dan bahwa kamu selalu menaruh kenang-kenangan yang baik akan kami dan ingin untuk berjumpa dengan kami, seperti kami juga ingin untuk berjumpa dengan kamu. Maka kami juga, saudara-saudara, dalam segala kesesakan dan kesukaran, kami menjadi terhibur oleh kamu dan oleh imanmu. Sekarang kami hidup kembali, asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita. Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita, dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya.
Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan diambil dari buku 365 Jalan ke Surga bersama Pastor dari Ars atau Santo Yohanes Maria Vianney. Artikel ke-69. Janganlah pernah lupa bahwa pada setiap permulaan hari, Tuhan telah menyiapkan rahmat yang diperlukan untuk hari itu. Dia tahu pasti adanya peluang-peluang kita akan melakukan dosa. Maka Dia akan memberi segala sesuatu yang kita butuhkan jika kita meminta padanya. Itulah sebabnya iblis melakukan apapun yang dia bisa untuk mencegah kita untuk mendoakan doa pagi atau mengizinkan kita melakukan secara buruk. Ke-70. Para rasul menghadirkan kembali kerajinan misioner dan cinta Yesus Kristus sendiri akan jiwa-jiwa. Marilah berdoa. Saudara-saudara terkasih, marilah kita sejenak berdoa untuk saudara-saudara kita yang lain. Tuhan, kami persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili untuk mereka yang saat ini sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Kami serahkan mereka yang sedang terpuruk karena dosa. Berilah mereka rahmat iman, kasih, dan pengharapan. Patahkanlah belenggu kelekatan terhadap dosa. Hati mereka yang lama ambillah, gantilah dengan hati yang baru, hingga mereka boleh menikmati betapa manisnya berelasi denganmu. Tuhan, kami serahkan mereka yang terpuruk karena beban hidup yang berat. Berbelas kasihlah ya Tuhan. Dengarkanlah keluh kesah mereka yang sangat kesusahan. Tuhan, kami serahkan kepadamu negara-negara yang bertikai dalam konflik peperangan. Celikkanlah mata mereka akan keberadaanmu, agar para pemimpin dunia tidak sekedar memeluk agama, tetapi juga mengamalkan kasih sesama. Marilah kita berdoa bagi pemimpin negara kita, supaya mendapatkan hikmat Tuhan dalam membawa bangsa ini kepada masyarakat adil dan makmur yang saling bertoleransi. Marilah kita berdoa juga bagi kepentingan keluarga kita masing-masing. Marilah berdoa. Allah yang kekal dan kuasa, bimbinglah langkah kami sesuai dengan kehendak-Mu. Semoga kami selalu sanggup berbuat baik dengan bantuan rahmat Putra-Mu yang tercinta, yaitu Yesus Kristus pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara terkasih, terima kasih sudah bergabung bersama kami
sehingga kita dari berbagai tempat bisa mendaraskan ibadat bacaan ini secara bersama-sama. Saudara-saudara, marilah kita bergabung lagi di dalam ibadat bacaan pada esok hari. Semoga Tuhan memberkati kita semua.